Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi amya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi kita kesehatan sampai hari ini. Salawat dan doa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Bersyukur kepada Allah SWT. Hadirin yang berbahagia, syukur mempunyai makna yaitu berterima kasih dan menerima dengan sepenuh hati akan anugerah atau nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak akan tahu atau kita tidak akan bisa menghitung, mengira berapa banyak nikmat yang Allah berikan, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat masih bisa berpikir, dan masih berbagai macam nikmat yang tak bisa kita hitung satu persatu. Namun yang menjadi permasalahannya adalah mengapa kita tidak bisa bersyukur akan semua nikmat yang Allah berikan. Dan mengapa kita selalu berpikir bahwa nikmat itu berupa material atau uang. Pemikiran seperti ini sebenarnya sangatlah salah dan fatal. Karena apabila kita berpikir demikian, berarti kita termasuk ke dalam orang-orang yang kufur. Sebagaimana firman Allah yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka dari itu, apabila kita tidak ingin masuk ke dalam golongan orang-orang yang kufur, sehendaknya kita bersyukur. Hadirin dirahmati Allah SWT, kita mengetahui bahwa Allah Maha Besar, sementara kita yang diciptakannya adalah kecil. Kita hina dan tak punya daya sedikit pun, kecuali atas kekuatan dan kebesaran dari Allah SWT. Karena itu, mari kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah SWT. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, dan hendaklah bertakbir atas anugerah yang telah Allah berikan. Semoga kalian menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Bersyukur adalah salah satu bentuk sikap yang direkomendasikan Allah SWT dan nabi-nabinya. Ketika seorang muslim yang beriman diberi kesenangan, kenikmatan, dan semacamnya. Karena dengan bersyukur bisa jadi kesenangan, kenikmatan yang diberikan Allah akan ditambah dan terus ditambah. Syukur merupakan salah satu perbuatan hati yang akan menarik seseorang pada rasa damai, tentram, dan bahagia. Ia juga akan mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat, sekaligus mendapatkan pahala dan kenikmatan yang terus bertambah. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Inilah janji Allah, dan ingat, Allah tidak akan pernah mengingkari janji-janjinya. Sebaliknya, ketika kita ditimpa kesusahan atau musibah, janganlah sampai berputus asa, apalagi sampai bunuh diri. Melainkan kita harus tetap bersyukur dan bersabar. Nah, kok ditimpa musibah malah bersyukur? Eits, jangan salah teman-teman. Di balik kesusahan ataupun musibah yang menimpa, tersimpan segudang banyak hikmah dan kebaikan di dalamnya. Misalnya, tiba-tiba kita diberi rasa sakit oleh Allah SWT, tidak perlulah kita mengeluh atau berputus asa. Karena kalau kita gali lagi secara mendalam, dengan sakit yang diderita, ternyata sebenarnya dosa kita sedang dikurangi oleh Allah SWT. Dan dengan rasa sakit yang diderita,
seseorang muslim yang beriman akan lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Yang mungkin ketika sehat, seseorang kerjaannya ngegosip, kalau sakit untuk ngomongin orang lain pun rasanya malasnya minta ampun. Karena itu, baik senang maupun susah, bersyukur harus bagi setiap muslim. Rasulullah SAW adalah manusia yang pandai bersyukur. Suatu ketika beliau pernah ditanya Bilal, apakah yang menyebabkan baginda menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa baginda, baik yang dahulu maupun yang akan datang. Beliau menjawab, tidakkah engkau suka aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Dan memang kita harus siap dalam setiap kondisi seperti yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab. Kalaulah sabar dan syukur itu ibarat dua unta, maka aku tidak peduli unta mana yang akan aku kendarai. Marilah kita tutup kultum singkat ini dengan berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah hari ini menjadi hari ampunan bagi segala dosa-dosa kami. Ya Allah, sucikanlah kami dari dosa-dosa dan bersihkanlah diri kami dari segala perbuatan tercela. Tanamkanlah ketakwaan di dalam diri kami. Hiasilah diri kami dengan kesabaran dan kesucian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.